ibu dan juga anak-anak, para cucu, ya, Brian, ya, dan saudara-saudaranya dua yang lain yang ada di belakang sana, ya, dan juga saudara-saudara dari Pak Henry yang hadir, kemudian para kerabat. Saya mulai Pranekaristi malam hari ini dengan mengingatkan bahwa kita berkumpul untuk mengenang dan sekaligus mendoakan keabadian, kehidupan abadi bagi Bapak Henry Kosim. Setahun yang lalu Tuhan memanggil dia. Dan saya yakin bahwa selama setahun terakhir ini di rumah atau para saudara-saudari yang mengenal Pak Henry pasti punya kenangan-kenangan tersendiri. Saya ingat waktu misa 40 hari, saya punya satu kenangan adalah bahwa ketika saya memberkati tempat kerja di Sunter, kemudian pas turun mau kembali, dia panggil, "Pastor, singgah dulu di kantor." Dan di sana ada botol-botol yang sudah siap, dan kami minum anggur dulu. Setelah minum, saya kira sudah selesai. Ternyata dia mengatakan, "Pastor, di dalam lemari itu ada botol yang akan dibawa ke rumah." Bawa lagi ya. Minum sudah puas, masih bawa juga. Saya kira waktu itu ada 2 botol. Ya. Dan ya itu menjadi kebiasaan akhirnya Christian juga ketika kalau misa di rumah, saya kembali, pasti dikasih anggur 1 botol, sisa yang kami minum juga saya bawa pulang ke Tiga Raksa. Ya, sosok seorang ayah yang luar biasa. Ya. Mudah untuk bergaul dan ramah, dan itu kekasan ya ketika bertemu entah di tempat kerja di Sunter ataukah di rumah Christian, baik di rumah yang lama maupun rumah yang baru. Saya selalu punya impresi yang sangat bagus bagaimana sosok seorang ayah yang sangat baik, sangat ramah dengan semua orang yang datang ke rumah. Saya baru kenal seperti kami sudah cukup lama mengenal. Ya, jadi saya punya impresi yang sangat bagus. Dan ya, kalau kita membaca kitab Kejadian, Tuhan mengatakan pada Adam, "Ingat engkau dari debu akan kembali menjadi debu." Dan itulah arah kehidupan kita. Hari-hari terakhir ini kita semua juga menyaksikan bagaimana banyak saudara-saudara kita, sahabat kenalan kita juga yang dipanggil oleh Tuhan, entah karena COVID atau sakit penyakit lain yang mereka alami. Kita banyak, ya, atau banyak di antara kita juga yang merasa kehilangan orang-orang seperti itu. Mereka yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita merenungkan secara manusiawi, mungkin kita akan kecewa, akan putus asa, akan tetap merasa kehilangan orang-orang itu. Tetapi ketika kita merenungkannya dalam konteks kehidupan rohani, kita akhirnya menyadari apa yang Tuhan katakan. Ingat, engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu. Atau saya ingat Ayub. Ayub juga orang yang dalam kitab suci Perjanjian Lama, orang yang punya segala-galanya. Tapi dalam waktu yang singkat dia juga kehilangan segala-galanya. Dan dalam situasinya yang sulit itu, dia hanya mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Luar biasa. Dalam situasi yang berat, orang seperti Ayub itu mengajarkan kita semua bahwa Tuhan adalah harapan kita. Kita berasal dari Dia sebagai sumber kehidupan, dan kita berpasrah kepada Dia bahwa pada saat yang tepat Dia juga akan memanggil kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan itulah saya kira apa yang dialami juga oleh keluarga selama 1 tahun ini, kepergian Pak Henry Kosim dari rumah ke rumah yang abadi di surga, juga
kiranya seperti Ayub ini, ya, yang dengan iman mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Bacaan-bacaan kitab suci yang malam hari ini kita dengar di 1 tahun mengenang Bapak atau Pak Henry Kosim, mengarahkan kita bahwa kematian itu pada akhirnya membawa kita kepada satu tingkat kehidupan yang disebut dengan kekudusan. Hidup yang kudus di hadirat Tuhan. Dan tadi Nabi Yesaya dalam bab 49, dia menggambarkan bagaimana orang-orang Israel juga sebetulnya sedang kehilangan harapan. Sedang merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Dan dalam situasi perasaan seperti ditinggalkan oleh Tuhan itu, Tuhan melalui Nabi Yesaya mengingatkan mereka bahwa Tuhan itu akan menjadi seperti gembala. Tadi lagu pembukaan kita menyanyikan Tuhan adalah gembala, ya. Tuhanlah gembala yang baik. Tuhan itu seperti gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Dan seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Artinya ketika seorang itu meninggal dalam rahmat Tuhan dan Tuhan menerima dalam kebahagiaan abadi di surga, dia tidak akan berkekurangan apapun. Dia akan memperoleh hidup yang baru. Dan kita boleh katakan sama seperti Pak Henry, ya, Tuhan memanggil dia setahun yang lalu dan tinggal bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit yang akan dialami. Tidak ada lagi penderitaan dan kemalangan yang dia alami. Tapi yang ada adalah damai abadi, yang ada adalah kebahagiaan abadi yang dirasakan, yang diterima dari Tuhan. Atau seperti yang Yesus sendiri janjikan, di mana Yesus berada, ya, kita juga ada bersama dengan Dia. Dan tadi juga kita mendengar, ya, selain seperti domba yang tidak berkekurangan, dia mengatakan, dan orang-orang yang dikasih itu tidak akan lapar lagi. Mereka tidak akan haus lagi. Ya. Angin yang hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Kenapa? Karena yang menciptakan mereka itu penyayang. Karena Allah itu Maha Penyayang. Jadi begitu luhur, ya, begitu hebatnya, ya, Tuhan yang kita imani. Ya, secara manusiawi ketika kita meninggal dunia, ya, kita merasa kehilangan orang, kita merasa sedih. Tetapi secara rohani dengan iman, ternyata yang namanya kebahagiaan abadi itu betul-betul dirasakan atau menjadi kenyataan seperti yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Dan kalau kita membaca lebih lanjut di bab 49 dari kitab Nabi Yesaya ini, akan ada ayat-ayat yang lain yang tadi saya tidak masukkan, ini sampai ayat ke-13, tapi di ayat ke-15 dan 16 itu menarik. Ketika Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya begini, ya, seorang ibu itu dia melahirkan anak, tapi suatu saat dia juga akan melupakan anaknya. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan namamu itu sudah terlukis di telapak tangan saya. Yesaya bab 49 ayat 15 dan 16. Sungguh sangat menguatkan kita. Jadi tadi saya katakan bahwa kita merasa berduka, merasa sedih, merasa kehilangan orang yang kita kasihi, tapi Tuhan itu tidak akan melupakan kita. Tuhan itu tetap akan mendampingi kita, bahkan kita tetap berada di telapak tangannya, karena Dia melukiskan sejarah atau seluruh kehidupan kita. Dan tadi dalam bacaan Injil, ya, kita mendengar Tuhan Yesus tampil dalam sinagoga, dan Dia menyampaikan segala hal yang akan dilakukan di dunia ini. Tapi yang menarik adalah ketika selesai Dia berbicara,
semua mata itu tertuju kepada Yesus. Saya merenungkan perkataan ini dalam konteks kematian adalah bahwa saat di mana semua orang yang dipanggil oleh Tuhan itu akan mendengar Yesus secara langsung dan akan melihat Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yohanes dalam suratnya. Dia mengatakan, pada saat ini kita masih membayangkan saja yang namanya Tuhan itu kira-kira seperti siapa. Tapi pada saat yang tepat, kita akan melihat dia dengan mata kita sendiri. Dan itu adalah saat di mana kita meninggal dunia, dan saat di mana kita merasakan yang namanya kebahagiaan abadi. Kita bersyukur karena yang pertama, pada malam hari ini Tuhan menyapa kita. Dia menyapa kita bahwa dia tidak akan melupakan kita. Dia menyapa kita bahwa orang-orang yang kita kasihi, yang sudah dipanggil kehadirannya juga, dia tetap memperhatikan mereka, memberikan kehidupan abadi kepada mereka. Dan yang kedua adalah, pada malam hari ini kita semua juga diteguhkan bahwa pada saat yang tepat, ketika kita meninggal dunia, kita akan melihat Tuhan dengan mata kita sendiri. Itu adalah sebuah kerinduan yang sepanjang hidup ini kita rindukan. Banyak orang mau masuk surga, ya, masuk surga untuk apa? Untuk bisa melihat Tuhan dengan mata sendiri. Dan yang kedua, pada malam hari ini, sambil kita mengenang kembali Pak Henry, ya, kita mengenang segala kebaikan, segala hal yang terbaik yang sudah pernah dia lakukan, baik dalam keluarga, di tempat kerja, atau juga bersama saudara-saudaranya yang ada di tengah-tengah kita saat ini, atau lebih istimewa pada ibu yang masih ada di tengah-tengah kita. Orang mengatakan gajah itu mati meninggalkan gading. Ya. Orang-orang itu meninggal, dia meninggalkan kebaikan-kebaikan yang akan tetap dikenang. Dan saya yakin bahwa baik ibu maupun Christian dan juga adik-adiknya dan juga para cucu, ya pasti terutama Brian dan kawan-kawan, ya trio yang ada di Kelapa Gading, ya mereka semua pasti punya kenangan akan sosok si opa yang badannya gendut, ya badannya gendut, dan pasti mereka merasa itu opa yang baik, opa yang terkasih, ya masing-masing punya kenangan yang indah dengan dia. Saya menutup homili ini dengan share sebuah lagu yang saya yakin yang ada di sini adalah oma-oma dan opa-opa dan suka dengan lagu ini, ya.